Hello everybody, welcome back again to my YouTube channel. My name is Kevin Saili. Pada YouTube channel ini teman-teman akan menemukan informasi menarik seputar cryptocurrency. So if you do like cryptocurrency, make sure kalian subscribe channel ini. Teman-teman, welcome back again di update untuk XRP. Jadi kali ini, sorry banget sekali lagi saya harus nunda update Solana-nya. But after this saya bakal langsung directly update untuk Solana ya. Nah cuman teman-teman, untuk XRP kali ini kita mendapatkan informasi yang sangat menarik, dimana XRP hari ini nge-pump teman-teman significantly. Nah sebenarnya pumpnya ini udah expected dalam beberapa hari terakhir karena memang ada case terhadap si SEC versus XRP atau Ripple teman-teman, dan beberapa informasi terbarunya adalah Ripple itu sebenarnya menang against SEC. Jadi cuman masalahnya gini, gimana kalau saya bacain aja biar lebih mantap teman-teman ya. Nah ini adalah reasonnya ya, kenapa si XRP itu bisa finally nge-pump signifikan teman-teman. Nah Ripple scores biggest win in XRP lawsuit likely to force SEC into settlement, which is ya harusnya nih SEC against Ripple itu sesegera mungkin akan selesai teman-teman. Cuma balik lagi ya, goalnya SEC sendiri adalah mendelay ya proses persidangan ini. Jadi the significant Ripple win may trigger an abrupt end to the XRP lawsuit, as many close to the case believe that SEC will rather settle than hand over its internal documents ya. Jadi istilahnya ini sebenarnya key point ini teman-teman, internal dokumen. Kalau misalkan berdasarkan statement ini, berarti teman-teman harusnya ada tuntutan juga dari pihak Ripple untuk istilahnya meminta SEC membuktikan based on internal dokumennya dia. Mungkin ngebahas tentang situasi apakah lu ada holder XRP atau gimana ya, maybe itu salah satunya teman-teman, tapi kita nggak tahu ya. Intinya internal dokumen daripada si SEC ini sama aja kayak kita minta internal dokumennya si Bapepti atau misalnya OJK teman-teman ya. Gue pengen lihat dong internal dokumen lu, gimana sih lu sebenarnya menilai kita sebagai sebuah perusahaan yang bisa dibilang securities terus kita scam dan lain sebagainya, ibaratnya seperti itu teman-teman ya. Nah, seperti yang diharapkan, Judge Sarah Netburn denied the SEC motion for reconsideration of the DPP ruling in the latest court order in the SEC versus Ripple lawsuit. Jadi sebenarnya ini adalah good things banget ya. Bagi beberapa orang juga sebagian percaya bahwa kalau misalkan nih seandainya SEC itu bisa menang teman-teman, XRP atau Ripple bisa menang against SEC, harusnya sih bisa mendorong bahkan bagi market cryptocurrency di globally teman-teman. Jadi memang ini sebenarnya adalah something yang diharapkan kalau bisa XRP itu harus menang ya, karena memang sebenarnya basically ya XRP ini bukanlah security itu kayak sekuritas teman-teman, bukan seperti itu ya. Jadi waktu dia menawarkan pertama kali ICO, it's not an IPO teman-teman. Well, itu at least yang diperdebatkan selama ini kan. Nah, ya XRP sama aja kayak Bitcoin sama Ethereum gitu loh istilahnya teman-teman. Jadi kalau misalkan SEC mempermasalahkan XRP, harusnya dia mempermasalahkan BTC dan juga Ethereum, ibaratnya kayak gitu ya. Nah teman-teman, sederhananya dengan kondisi saat ini tadi saya sempat ngecek ya, saya buka terus kan ada bacaannya nih teman-teman ya. Ada dari defendants, ada backgroundnya dijelaskan, ada discussionnya. Nah sebenarnya saya nggak baca semuanya karena yang penting adalah bagian terakhir ya teman-teman, yaitu conclusion. Kesimpulannya, SEC motion is for reconsideration is denied and its motion for clarification is granted. The clerk of court is respectfully directed to terminate the motion of at ECF number 429 so ordered by Judges Sarah Netburn. Wah, ini langsung kayak boom ya. Ibaratnya kalau misalkan teman-teman mic drop, dar, boom ya, ibaratnya kayak gitu teman-teman ya. Nah jadi dengan kondisi kayak gini sebenarnya memang udah cukup oke untuk posisi si XRP, dan XRP itu dikasih ya di significant Ripple win may trigger an abrupt win blablabla yang tadi dijelasin di sini, and then the SEC has 14 days to file an objection to this decision to District Judges Torres. Jadi dia harus mendelay lagi dengan 14 hari ini ya, 14 hari ini sebenarnya terhitung dari 12 April 3:50 PM UTC atau Universal Time Central ya kalau nggak salah. Nah jadi 14 hari
ya, dikasih waktu untuk si SEC kembali komplain lagi dan akan ada delay lagi teman-teman. Kalau misalkan SEC ngotot sampai melakukan itu, sebetulnya dia harusnya prefer untuk dia harusnya mungkin akan ada tuntutan untuk menyerahkan internal dokumennya dia. Dan kalau misalkan itu terjadi, harusnya sih daripada kita buka dapur kita, ya udahlah kita settle aja sama XRP, udahlah kasih dia menang ya, kita coba cecer yang lain, istilahnya begitu loh teman-teman ya. Nah, oleh karena kondisi tersebut, kita ngelihat XRP hari ini mengalami gain yang lumayan signifikan. Bahkan lebih tepatnya pagi ini teman-teman, marketnya nge-pump sangat signifikan, at least 7,9% ya, lebih kurang gain so far sampai dengan saat ini. Dan sekarang kalau kita lihat posisinya XRP, ini sebenarnya kita udah sempat bahas bersama dengan teman-teman SAG ya, dari beberapa hari lalu. Kita ngelihat posisi XRP itu nge-hold di atas level supportnya dia, yaitu $0,68345 dan berpotensi membentuk yang namanya double bottom. Jadi kalau kita lihat lagi, balik lagi ya, basically on the weekly time frame, well I believe kita itu sebenarnya dalam fase wave 4-nya dia. Dan fase wave 4-nya ini, biasa kan teman-teman tahu ya, saya sudah mencoba menjelaskan beberapa kali melalui video-video sebelumnya, dimana memang yang namanya wave 4 itu kecenderungannya lebih panjang teman-teman prosesnya ya, dibandingkan dengan wave 2 yang kayak koreksi habis itu langsung nge-pump gitu. Wave 4 biasanya banyak gerak-gerik yang mencurigakan, kayak misalkan contoh symmetrical triangle, kemudian dia ngebentuk ascending triangle, or maybe dia cuma sideways doang, yang akhirnya sebenarnya orang bertanya-tanya, ini sebenarnya market itu sudah siap rally belum sih? Apakah ini cuman bull trap ataukah ini cuman ya pokoknya macam-macam ya, akan timbul banyak pertanyaan di sana. Dan by the time everybody nggak sadar, everybody lose their guard ya, istilahnya lengah, boom, ngepump tiba-tiba, tahu-tahu ngejer dia ke wave 5, istilahnya seperti itu. Nah ini saya bukan bilang XRP pasti ngepump, pasti moonboy dan lain sebagainya, ntar kalian bilang saya moonboy ya kan, istilahnya begitu. Cuman, well, at least based on the price action sendiri, ini menunjukkan ke kita something yang menurut saya cukup menarik. Kita masih bisa consider ini even di time frame weekly as a potential inverse head and shoulders. Dan inilah neckline-nya dia ya teman-teman ya. Ini kalau kita tarik ya lebih kurang di sini ya. Ini neckline-nya dia, which means kalau misalkan bisa atau possible breakout dari si neckline-nya dia, at least teman-teman kita bakal dapetin potential upside move gitu loh. Dan untuk potential di atasnya sebenarnya sih basicnya saya biasa menggunakan time frame yang chartnya satunya lagi ya. Kita bisa lihat teman-teman, ini sebenarnya kita ngelihat ada terbentuk semacam trendline yang sangat signifikan. Jadi kalau misalkan kita breakout dari si inverse head and shoulders-nya, at least teman-teman ya kita ngejar dulu deh ke sini. Nggak usah muluk-muluk, dapat $1 aja udah lumayan kok, istilahnya dari harga sekarang ya. Nah, jadi ya itu kira-kira teman-teman untuk potensial pergerakannya si XRP sendiri. Based on time frame daily-nya menurut saya cukup baik ya. Sebelumnya kita sempat nge-breakdown daripada dia punya si ini ya. Dan ada kemungkinan ya kita sekarang prosesnya cuma lagi ngetes doang nih ya. Istilahnya kalau kita reject dan akhirnya ketahan di bawah level ini, ya udah kita mungkin sideways lagi. Habis itu baru nge-pump or maybe ngedam gitu teman-teman ya. Nah, yang pasti teman-teman gini, sebenarnya jangan FOMO ya kalau misalkan dengan situasi ngepump kayak gini. Kalian harus tahu XRP itu bukanlah satu koin yang kalau dia ngepump terus, enggak teman-teman. Beberapa kali condition sebelumnya ya dia udah ngepump signifikan abis itu drop ya, dibanting teman-teman. Nah, mana lagi ya pokoknya ada lah ya, teman-teman pasti pernah lah dan sering lah merasakan kondisi-kondisi seperti itu di XRP, which means ya sebenarnya kalau bagi saya sih berarti kita harus lebih konservatif aja kalau misalkan mau entry di XRP. So far saya personally di spot account itu akumulasi terbanyak 22,5% dari portofolio saya itu ada di XRP, dan itu terbanyak loh teman-teman. Jadi bukan Bitcoin itu kalau nggak salah nomor 4 atau nomor 5 lah ya dari antara yang saya akumulasi. Dan kalau misalkan kita ngelihat situasi kayak gini, ini menurut saya cukup menarik. Saya bisa consider ini sebagai satu area yang biasanya saya bilang istilahnya dengan big fan zone buyers. Kita sudah berhasil breach dari dia punya resistance ya yang cukup signifikan powernya, dan juga another area yang saya biasa consider sebagai big fan zone sellers, which is saat ini kita udah confirm breakout at least dari segi time frame 4 jam itu sudah terkonfirmasi. Dan yang saya perhatikan saat ini adalah whether kita akan ketahan di area ini ya, atau second scenario kita ketarik lagi pullback and then testing lagi terhadap level supportnya ya.
Nah, teman-teman, ideally kita ngelihat dia sideways dulu supaya kita bisa dapetin konfirmasi bahwa si XRP itu udah benar-benar flip, teman-teman, ya, berubah menjadi yang namanya dari lower high, lower low sequence berubah menjadi higher high and then potentially higher low sequence. Nah, udah lihat sideways, baru deh tenang, istilahnya kalian mau ngegas ya. Kalau saya personally sih saya lebih tenang gitu loh, karena kalau misalkan dengan dia punya sideways ya teman-teman, kita at least bisa ngedapetin nih base-nya teman-teman ya, dalam artian penempatan stop loss saya bisa aman teman-teman. Saya nggak perlu taruh stop loss saya di bawah sini, kita cukup taruh stop loss-nya di atas area atau di bawah area-area yang kita consider sebagai area posisi tahanan terkuatnya dia. Nah, itu lebih kurang strategi saya so far saat ini untuk XRP, and I hope teman-teman video ini bisa membantu somehow buat teman-teman semua yang lagi galau mungkin karena kalian adalah XRP Army, udah kelamaan nunggunya. Wah, kapan nih XRP nggak menang-menang nih lawan SEC, padahal udah menang tapi ditunda terus sama si SEC-nya. Ya, mudah-mudahan ini bisa menjelaskan teman-teman ya. Intinya ini adalah the biggest win ever yang ada pada SEC versus Ripple, teman-teman ya. Nah, kira-kira itu aja mungkin teman-teman yang bisa saya berikan update-nya terkait dengan XRP. Next kita bakal bahas untuk Solana-nya. Sorry banget udah ketunda-tunda terus teman-teman. Dan by the way, saya pengen ucapin sekali lagi terima kasih banyak buat teman-teman yang udah kasih likes button-nya, terutama untuk Shiba mencapai 1.200 atau bahkan sekarang 1.300 likes teman-teman ya. Dan karena 1,3 itu kan katanya angka kurang begitu bagus, tolong teman-teman bantu supaya 1,5 sekalian. Okay, once again thank you very much for watching this video. I hope I'll see you guys again in the next update. God bless everyone and happy Good Friday atau Jumat Agung buat teman-teman yang merayakan, dan untuk yang lainnya happy holiday. Alright? Dan juga tidak lupa saya ucapkan bagi yang berpuasa, semangat teman-teman ya. Semoga kiranya bisa berhasil ya, lancar semuanya sampai nanti di hari lebarannya teman-teman. Alright, God bless everyone, have a nice day, have a nice holiday, cheers and bye bye.